Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Oke, kita bacain novel Martial Back chapter 5716. Di sini diceritakan sebuah proyeksi yang mengerutkan kening. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga dan dia hanya merasa bahwa masalah ini agak aneh. Karena tunggu semesta akan segera muncul mengapa ada lebih dari selusin bayangan di berbagai medan pertempuran domain besar, bahkan di sini. Jika bayangan ini hanya proyeksi tubuh utama tunggu semesta itu masuk akal, apakah informasi ini diperoleh oleh klan tinta? Yang Kaimat bertanya. Monaye menjawab, itu tebakanku. Yang sedikit mengangguk, tidak diragukan lagi tentang kebijaksanaan Monaye. Menurut informasi yang dikumpulkan, jika dia bisa menenangkan pikirannya dan menganalisis situasinya, kemungkinan dia akan sampai pada kesimpulan ini. Apalagi yang bertanya lagi, Monaye merenung sejenak sebelum berkata, menurut pengamatanku proyeksi ini perlahan mengembun. Saudara yang seharusnya dapat mengatakan bahwa sudah beberapa bulan sejak proyeksi ini muncul. Dan itu akan memakan waktu sekitar 2 tahun sebelum sepenuhnya mengembun. Saya berspekulasi bahwa seketika proyeksi ini sepenuhnya mengembun, tunggu semesta akan benar-benar muncul. Yang akan melihat sekeliling dan memeriksa tingkat soliditas proyeksi di sini. Setelah membandingkannya dengan beberapa bulan yang lalu, dia sampai pada kesimpulan yang sama dengan Monaye. Pada tingkat ini dibutuhkan sekitar 2 tahun untuk memantapkan proyeksi. Waktu kemunculan tunggu semesta dapat ditentukan secara kasar. Tetapi lokasi kemunculannya tidak dapat ditentukan. Saat ini ada lebih dari 10 proyeksi, jadi sulit untuk menentukan di mana tunggu semesta akan muncul. Jadi saya pikir hanya ada 2 kemungkinan. 2 kemungkinan apa? Yang bertanya. Monaye melirik Yangke dengan agak kesal. Setelah bertahun-tahun bersaing dengan Yangke, mereka berdua saling memahami dengan cukup baik. Tindakan Yangke dapat gegabah dan impulsif. Tetapi dalam kenyataannya dia memiliki banyak pertimbangan setiap saat. Dengan bakat dan kecerdasannya tidak sulit baginya untuk menemukan jawaban. Pada saat ini ia terlalu malas untuk terlalu memikirkannya. Atau mungkin dia ingin bertanya tentang beberapa banyak informasi yang dimiliki klan tinta. Itulah sebabnya dia menggunakan nyawa begitu banyak penguasa wilayah untuk memaksa Monaye menyerah. Satu kemungkinan adalah bahwa tunggu semesta akan secara acak mengungkapkan bentuk aslinya ke lokasi satu proyeksinya. Proyeksi lainnya semua ilusi. Monaye mengatakan spekulasinya tidak berani menyembunyikan apapun, lagi bulat ini bukan informasi yang konklusif. Kemungkinan keduanya adalah semua proyeksi terkait erat dengan tubuh utama, dimanapun proyeksinya tunggu semesta akan muncul dengan sendirinya. Yang mendengarkan dengan cermat dan sedikit mengangguk itu masuk akal. Hanya ada 2 kemungkinan, tidak sulit untuk membuat spekulasi seperti itu berdasarkan informasi saat ini. Tetapi apakah itu Monaye atau Yangke? Tidak ada dari mereka yang tahu bahwa tidak peduli kapan proyeksi ini dipadatkan tubuh tunggu semesta tidak akan pernah terungkap. Tidak ada yang pernah melihat seperti apa harta ini di sejak zaman kuno. Ketika penguasa wilayah yang terluka parah ditemukan oleh Yangke bintang pembunuh ini, mereka pada dasarnya tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Apa gunanya bergegas sekarang untuk mengumpulkan mayat para penguasa wilayah yang mati itu? Dengan waktu yang dia miliki, dia mungkin juga berpikir tentang bagaimana cara menerima penguasa wilayah yang masih hidup dengan lebih baik. Pengaturan sebelumnya tidak dipikirkan dengan baik, karena mereka harus waspada terhadap kemungkinan Yangke akan segera tidak sengaja menemukan keberadaan para penguasa wilayah ini. Akibatnya para master klan tinta yang telah melarikan diri dari pembatasan besar surgawi telah ditempatkan di posisi yang jauh dari Noretun Pass oleh Monaye. Menyebabkan mereka menghabiskan banyak waktu jika mereka bergegas ke Noretun Pass. Seiring berjalannya waktu, banyak kejadian tak terduga yang bisa terjadi, namun tidak ada yang bisa dia lakukan tentang pengaturan sebelumnya. Jika Monaye ingin menyembunyikan kekuatan yang kuat ini, Yangke tidak dapat menemukannya. Orang ini telah ditempatkan di luar Noretun Pass selama bertahun-tahun. Jadi bagaimana mungkin Monaye mengizinkan semua penguasa wilayah untuk datang ke Noretun Pass? Dia hanya bisa mengatur agar mereka tetap di luar dan mengingat Yangke mungkin berkeliaran dan mengambil risiko mengungkap keberadaan mereka.
Pengaturan ini diatur jauh, tak disangka strategi yang tepat. Sejak hari itu menjadi bayangan bencana hari ini. Butuh setidaknya setengah tahun bagi penguasa wilayah untuk mendapatkan Noretun Pass, jadi Yangke dapat melakukan banyak hal dalam setengah tahun ini. Dia mahir dalam spasi Great Dao dan mampu melakukan perjalanan melalui kekosongan dengan cepat. Jika dia ingin melindungi lebih banyak penguasa wilayah, dia bisa menemukan Yangke dan menjeratnya sehingga dia tidak punya waktu untuk membunuh mereka. Atau dia bisa mencoba yang terbaik untuk bertemu dengan penguasa wilayah lain dan melindungi mereka. Yang pertama pada dasarnya tidak mungkin, dan bahkan jika dia cukup beruntung untuk menemukan Yangke, Monaya tidak akan bisa menahannya, jadi dia hanya bisa menggunakan metode kedua. Hampir semua penguasa wilayah di Noretun Pass telah dimobilisasi dan bahkan dia Raja Semu tidak bisa terbantai, tapi dia masih kekurangan tenaga. Menghadapi lawan seperti Yangke yang bisa datang dan pergi tanpa jejak, yang bisa melakukan perjalanan melalui kekosongan dengan bebas, strategi apapun tidak akan berguna. Hati Monaya dipenuhi dengan kebencian dan dia hanya bisa terus maju, melakukan yang terbaik dan mendengarkan takdir, sementara klan Tinta mengalami sakit kepala tentang cara menghubungi satu sama lain dengan aman. Masalah yang menghadapi Yangke adalah bagaimana menemukan penguasa wilayah ini. Meskipun mereka tidak lagi bersembunyi dan setiap kelompok penguasa wilayah telah membawa sarang tinta tingkat Royal Lord yang setengah menetas bersama mereka, tidak mungkin untuk menemukan musuh di kehampaan yang luas ini. Jika Yangke tahu lokasi yang telah diatur oleh penguasa wilayah Monaya, dia dapat dengan mudah mencegat mereka dalam perjalanan ke jalan tanpa kendali. Tetapi kuncinya adalah dia tidak tahu di mana para penguasa wilayah ini awalnya bersembunyi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memperluas jangkauan pencariannya sebanyak mungkin, sementara pada saat yang sama memperhitungkan kecepatan para penguasa wilayah maju dan menghitung kemungkinan lokasi mereka. Ada juga beberapa keuntungan. Jika dia beruntung, dia akan dapat bertemu dengan sekelompok penguasa wilayah yang bergegas menuju Noretun Pass hanya dalam beberapa hari. Tetapi jika dia tidak beruntung, dia tidak akan bisa mendapatkan apapun bahkan setelah setengah bulan. 2 bulan kemudian Yangke telah membunuh 4 kelompok penguasa wilayah lagi. Hampir 120 dari mereka telah mati di bawah tangannya. Setiap kali sekelompok penguasa wilayah hilang, hati Monaya terasa seperti ditusuk oleh pisau. Ini adalah suplemen langka untuk kekuatan klan Tinta. Tapi sekarang mereka telah terbunuh dalam kehampaan bahkan sebelum mereka bisa menunjukkan kekuatan mereka. Dengan bantuan kelompok penguasa wilayah yang telah menghilang ini, Monaya dapat secara kasar menyimpulkan lokasi Yangke, tetapi hasilnya mengejutkan. Tindakan Yangke benar-benar tidak teratur, dan dengan bantuan Spathe of Dao-nya, dia dapat melintasi Void tanpa ada yang bisa memahami.